Bayangkan suatu malam, malam yang tidak ingin berkata-kata, malam yang hanya ingin diam. Udara berhembus pelan, dingin, namun bukan dingin yang menusuk. Ia lembut, seperti tangan ibu yang membelai rambut anaknya ketika hendak tidur. Langit di atas tidak sepenuhnya gelap. Bulan sabit menggantung malu, menyisakan sedikit cahaya yang terpantul pada kabut tipis di antara batang-batang bambu yang saling merunduk. Di kejauhan, seekor jangkrik menjerit pelan, lalu diam. Dan di antara keheningan itu, kita berjalan pelan, tanpa tergesa, tanpa arah jelas. Namun hati ini tahu kemana kaki hendak melangkah. Kita tiba pada sebuah tempat di mana sebatang pohon beringin tua berdiri sendirian. Akarnya menyentuh tanah seperti jari-jari yang memeluk bumi. Batangnya menjulang, diam, tenang, seakan mengingatkan bahwa waktu tidak pernah terburu-buru. Di bawah beringin itu, hanya ada satu hal yang hadir. Suwung. Ya, suwung. Kosong. Hening. Senja dalam batin di mana segala suara merendah, menunduk. Malam itu, kau dan aku berdiri dalam diam, mendengar apa yang tidak bersuara, melihat apa yang tidak tampak, merasa apa yang belum mengalir dalam kata. Karena suwung bukan sekadar tiada, bukan sekadar ketiadaan isi, namun ruang di mana segala sesuatu kembali pulang ke asalnya. Suwung adalah hening yang hidup. Ia bukan kehampaan yang mematikan. Ia justru menghidupkan. Dalam tradisi Jawa, kemampuan untuk diam bukan tanda kelemahan. Ia adalah bentuk ketajaman batin. Banyak yang mengejar kata-kata, namun sedikit yang memahami bahwa diam kadang lebih jujur dibanding bunyi. Suwung adalah pintu. Pintu menuju diri sendiri. Pintu menuju asal-usul. Pintu menuju kesadaran. Tapi banyak dari kita takut membuka pintu itu. Takut karena suwung memperlihatkan diri kita tanpa topeng. Di malam yang sunyi ini, kita diajak untuk melonggarkan napas, menanggalkan beban, melepas suara, dan berjalan bersama hening. Bayangkan kau duduk di bawah beringin tua itu. Tanah lembab menyentuh kakimu. Angin berjalan pelan di antara daun-daun yang merunduk. Dan bulan sabit memberikan cahaya yang cukup untuk melihat dunia tanpa berlebihan. Di situ, kau hanya bersama dirimu. Tidak ada suara kota, tidak ada notifikasi ponsel, tidak ada suara kewajiban, tidak ada tuntutan. Yang ada hanya kau dan suwung. Dalam filsafat Jawa, suwung adalah keadaan kosong yang bukan kehampaan. Ia kosong justru karena penuh. Ia tiada justru karena ada. Suwung bukan berarti hilang, bukan ketiadaan makna. Justru, suwung adalah kondisi di mana makna paling murni dapat muncul. Seperti gelas yang harus kosong agar dapat diisi air, demikian pula hati. Jika penuh oleh keributan, oleh keluh kesah, oleh keinginan, bagaimana mungkin kita mendengar suara batin?
Orang Jawa lama berkata, suwung iku urip, urip iku suwung. Suwung adalah hidup, dan hidup adalah suwung. Ketika kita kembali pada suwung, kita kembali pada asal, pada titik yang lebih dekat dengan sang sumber. Suwung adalah ruang dalam diri di mana pikiran berhenti menuntut jawaban, di mana hati berhenti mengejar alasan, di mana kesadaran yang mengambil tempat. Suwung adalah tanah subur, tempat benih jiwa berakar. Bagi orang yang mudah cemas, suwung terasa menakutkan, karena ia terlihat seperti ketiadaan pegangan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ketika kita berhenti menopang diri pada hal-hal luar, kita kembali pada dasar yang lebih hakiki. Suwung adalah ruang kosong yang justru menghidupi. Suwung membimbing kita pada 3 kata suci yang menjadi dasar spiritual Jawa. Eling, manembah, titeni. Eling berarti ingat, ingat pada asal, ingat pada esensi, ingat bahwa kita bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tetapi jiwa yang menumpang sementara. Manembah adalah sikap tunduk, bukan sekedar pada wujud luar, tetapi pada kesadaran dalam, pada yang maha halus, pada yang tak terucap, pada sang sumber yang hadir di mana-mana. Manembah bukan sekedar ritual, bukan sekedar doa. Manembah adalah kondisi batin yang sadar bahwa kita lemah, namun dijaga. Titeni berarti memperhatikan, mengamati, tanpa terburu-buru, tanpa menghakimi, seperti memandang bunga mekar dan memahami bahwa ia butuh waktu untuk menjadi indah. Ketika suwung hadir, eling menjadi lebih jernih, manembah menjadi lebih lembut, titeni menjadi lebih dalam. Dalam suwung, kita memahami bahwa suara paling suci bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam, dari ruang yang sunyi, yang tak terjamah kata. Suwung adalah jendela yang membuka pandangan menuju ruh leluhur. Mereka tidak bersuara keras, namun dalam hening kita merasakan kehadiran mereka, bukan dalam bentuk tubuh, melainkan dalam getaran halus yang menuntun hati ke arah yang benar. Dalam suwung, kita belajar bahwa yang kasat mata tidak selalu lebih nyata daripada yang tak terlihat, bahwa yang terdengar tidak selalu lebih jujur daripada yang tak bersuara. Suwung membawa kita ke dalam ruang batin, tempat kesadaran tumbuh, berkembang, berbunga. Alkisah, ada seorang peziarah yang berjalan sendirian menyusuri lereng gunung. Ia telah lama bertanya pada banyak orang bijak, mencari jawaban tentang arti hidup. Namun semakin banyak ia bertanya, semakin bingung ia dibuatnya. Jawaban satu bertentangan dengan yang lain. Cahaya yang ia kejar justru makin menjauh. Hingga suatu malam, ia tiba di bawah beringin tua. Ia terlalu lelah untuk berjalan dan memutuskan beristirahat di sana. Malam itu sunyi. Bahkan suara angin pun seperti malu untuk berbicara. Peziarah itu duduk, memandang kegelapan tanpa tujuan. Dalam keletihan itu, ia akhirnya diam. Tak ada doa, tak ada permohonan, tak ada keluh kesah. Ia hanya
diam. Dan dalam diam itu, ia melihat jawaban yang ia cari bukanlah sesuatu yang bisa ia kejar. Jawaban itu sudah ada di dalam dirinya, hanya saja tertutup oleh suara-suara yang ia pelihara selama bertahun-tahun. Malam itu, ia pulang tanpa bergerak. Karena yang kembali bukan tubuhnya, melainkan batinnya. Ia menyadari bahwa suwung bukan tempat di mana tidak ada apa-apa. Suwung adalah tempat di mana segalanya kembali utuh. Seorang murid mendatangi seorang guru tua di pedesaan Jawa. Ia berkata, "Guru, aku ingin belajar tentang kebijaksanaan. Ajarkan aku apa yang tidak kupahami." Guru itu tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan sebuah kendi kecil yang kosong. Guru mengisi kendi itu dengan air hingga penuh. Lalu ia menuang lagi dan air pun meluap hingga tumpah ke lantai. Murid itu kaget. "Guru, hentikan. Kendi itu sudah penuh. Airnya tak bisa masuk lagi." Guru itu tersenyum. "Kau pun demikian. Pikiranmu penuh oleh jawaban yang kau kumpulkan, oleh suara yang kau simpan. Dan selama kau penuh, aku tak bisa mengajarkan apapun." Murid itu tertunduk, dan sejak hari itu ia belajar bahwa ilmu bukan hanya tentang menambah, tapi juga mengosongkan. Suwung dalam kehidupan modern. Kita hidup di zaman yang bising. Berita, notifikasi, tuntutan, semua datang tanpa henti. Kita belajar untuk mendengar semuanya, tapi lupa mendengar diri sendiri. Suwung mengajarkan bahwa hening bukan musuh. Justru itu adalah sahabat yang menunggu kita pulang. Bagaimana kita menerapkan suwung dalam kehidupan modern? Dengan memberi ruang bagi diri kita untuk berhenti. Berhenti sejenak di tengah kesibukan. Mengatur nafas pelan, mendengar suara hati, merasakan kehadiran yang tak terucap. Suwung bukan berarti meninggalkan dunia. Ia hanya mengajak kita untuk tidak ditelan dunia. Ketika hati kita suwung, kita lebih mudah eling. Ketika batin kita suwung, kita lebih mudah manembah. Ketika jiwa kita suwung, kita lebih mudah titeni. Suwung mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan tidak berasal dari banyaknya suara, melainkan dari kedalaman di balik diam. Kita dapat mulai dengan hal sederhana. Duduk, menutup mata, menarik napas pelan, dan membiarkan dunia berjalan sendiri tanpa kita sentuh. Dalam momen kecil itu, kita pulang ke dalam diri, pulang ke asal-usul, pulang ke suwung yang menghidupkan. Ini malam semakin pekat. Kabut turun lebih rendah,
menyentuh ujung rumput yang gemetar kecil karena embun. Beringin tua masih berdiri tegak, seakan menjaga segala rahasia yang tidak bisa disebut dengan kata. Kita duduk di bawahnya, merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih pulang. Suwung bukan tujuan akhir. Ia adalah perjalanan. Perjalanan kembali ke ruang di mana suara hati menjadi pemandu. Suwung menghidupkan apa yang mati, menenangkan apa yang gelisah, membebaskan apa yang terikat. Sebelum kita berpisah, aku ingin bertanya pada dirimu. Apa yang tersisa ketika segala suara telah kau lepaskan? Apa yang kau temukan ketika dunia tidak lagi menuntutmu? Siapa dirimu ketika tidak ada nama, tidak ada peran, tidak ada beban yang melekat? Disitulah Suwung berbisik. Diam, bukan karena tak ada suara. Kosong bukan karena tanpa makna, melainkan diam karena telah kembali pada yang hakiki, kosong karena telah dipenuhi oleh cahaya. Suwung adalah rumah, tempat di mana kita tumbuh dan kembali. Malam perlahan memudar, embun mulai jatuh di ujung dedaunan. Tak ada suara selain gasir angin yang mengantar pesan bahwa setiap jiwa memiliki ruang untuk sunyi. Jaga ruang itu, peluk suwung itu, rawat hening itu. Karena di sanalah kita bertemu dengan diri kita yang paling sejati. Sampai kita bertemu lagi dalam ruang yang tidak bernama, dalam suwung yang menghidupkan.